Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ibnu Fauzi Fadilah. Pada kali ini kita akan membahas yang namanya VLAN ya teman-teman. Nah, apa itu VLAN? VLAN ialah singkatan dari Virtual Local Network, Local Area Network ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini misal di sini ada sebuah ruangan ya teman-teman, ada 3 ruangan. Lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, yang di atas ini ialah engineering ya teman-teman. Lalu yang di tengah itu programming dan yang di bawah itu marketing. Nah, misal yang engineering ini ialah VLAN 10, lalu untuk yang programming ialah VLAN 20, lalu untuk yang marketing itu VLAN 30 ya teman-teman. Oke. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misal untuk engineering Nah, misal untuk engineering ini dia IP-nya itu 10 ya teman-teman. 10.0/24. Nah, ini untuk yang engineering. Lalu untuk yang programming dia memiliki IP-nya itu 192.168.20.0 ya teman-teman /24. Nah, itu untuk yang programming. Lalu untuk yang marketing itu misal memiliki IP-nya 192.168.30.0 ya teman-teman /24. Jadi itu misal untuk IP mereka ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga bahwa ini semua berbeda ya untuk networknya. Nah, masing-masing PC ini tersebut akan terhubung ke switch ya teman-teman. Oke. Jadi masing-masing PC ini akan terhubung ke switch seperti itu. Lalu untuk yang misal untuk yang engineering ini dia memiliki bandwidth 10. Lalu untuk programming memiliki bandwidth 20 dan yang marketing itu memiliki bandwidth 30 MB ya teman-teman. Oke. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan ya teman-teman, karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi VLAN itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu untuk manajemen, lalu yang kedua itu untuk memecah broadcast domain. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pengertian dari VLAN. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi VLAN ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu satu switch ya teman-teman. Oke, satu switch kita rename terlebih dahulu menjadi switch 1. Oke, lalu yang selanjutnya kita coba tambahkan PC ya teman-teman. PC. Oke. Nah, di sini PC-nya ada 3 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita rename terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jika sudah, selanjutnya kita juga akan hubungkan ya teman-teman untuk si kabelnya. Oke, kita hubungkan PC 1 ke switch, lalu dari PC 2 semuanya ya teman-teman kita sambungkan. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini itu IP-nya ya teman-teman untuk network ini dialah 192.168.10.0 ya teman-teman /24. Lalu untuk yang sampingnya itu 192.168.20.0 ya teman-teman. Oke. Nah, dan untuk VLAN-nya itu yang ini ialah VLAN
VLAN 10 ya teman-teman. Lalu untuk yang ini ialah VLAN 20. VLAN 20. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP ya teman-teman. Tapi untuk angka VLAN itu bebas ya sebenarnya teman-teman. Tapi untuk range VLAN itu dia dari 1 sampai 496 ya teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin kita akan konfigurasi IP ya teman-teman pada PC ini. Oke, untuk PC pertama itu IP-nya 192.168.10.1. Lalu untuk PC 2 IP-nya itu 192.168.10.2 ya teman-teman. Lalu PC 3 sini IP-nya 192.168.10.3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang PC 4 untuk IP-nya itu 192.168.20.1 ya teman-teman. Lalu untuk yang PC 5 itu 192.168.20.2 ya teman-teman. Lalu untuk yang PC 6 itu IP-nya 192.168.20.3 ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Bukan konfigurasi ya teman-teman, komunikasi. Oke. Kita coba komunikasi ya teman-teman dari PC 1 ke PC 2. Sudah sukses. Lalu PC 2 ke PC 3. Sukses juga ya teman-teman. Dari PC 4 ke PC 5. Sukses. Lalu PC 5 ke PC 6 sukses juga ya teman-teman. Nah, misal untuk konfigurasi komunikasi dari PC 1 ke PC 4 itu tidak bisa ya teman-teman. Soalnya itu sudah beda network. Nah, jadi harus pakai router. Jadi ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi untuk komunikasi beda network itu harus pakai yang namanya router. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke switch ya teman-teman. Ke CLI, lalu di sini besarkan dulu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ya teman-teman ke mode privilege, lalu konfigurasi global. Nah, di sini coba ke interface FA01 ya teman-teman. Oke, sudah bisa, lalu exit. Nah, di sini kita akan mulai konfigurasinya ya teman-teman. Di sini kita VLAN 10. Oke, lalu name-nya itu programming. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian juga bisa lihat ya teman-teman pada mode global configuration ini, namun di sini harus pakai DOI ya teman-teman. Dalam mode privilege itu tidak usah pakai DOI langsung ya teman-teman. Oke, kita coba exit. Nah, di sini VLAN Brave ya teman-teman. VLAN Brave. Di mode configuration ya teman-teman. Saya salah. Mohon maaf.
apakah bisa ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10, yaitu namanya programming. Oke, jadi sudah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi ya teman-teman. Kita masuk ke interface satu lagi, 0/1. Lalu kita coba switch port mode akses. Oke, lalu kita juga akan switch port lagi ya teman-teman. Lalu akses VLAN 10 ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba show lagi ya teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita menambahkan untuk FA01 ini. Jadi di sini kita berhasil ya teman-teman untuk menambahkan FA01 ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi ya teman-teman sisa 2 interface itu. Oke, kita masuk ke interface 2 ya teman-teman. Interface FA0/2. Di sini kita masukkan lagi ya teman-teman switch, lalu mode akses, lalu switch lagi teman-teman, akses VLAN 10. Oke, lalu exit. Lalu kita tambahkan lagi di interface FA0/3 nya ya teman-teman. Kita switch port mode akses ya teman-teman. Lalu switch lagi, switch akses VLAN 10. Oke, kita exit. Lalu kita do ya teman-teman, do show IP. Sorry, salah ya teman-teman, bukan do show IP. Mohon maaf. Nah, di sini kita coba do show do show VLAN brief ya teman-teman. Saya lupa. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah ada FA01, FA02 dan FA03. Sesuai dengan VLAN 10 ini ya teman-teman. PC1 FA01, lalu PC2 FA02, lalu PC3 itu FA03. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga akan buat untuk VLAN 20-nya ya teman-teman. Kita masuk ke switch lagi. Oke. Bentar. Kita besarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini mode configuration ya teman-teman, lalu VLAN 20, dan untuk namanya itu ialah marketing. Name marketing ya teman-teman. Marketing. Oke, selanjutnya lalu misal harus memasukkan interface yang banyak itu ya teman-teman, secara langsung di sininya ya. Itu bisa ya teman-teman secara langsung untuk masukkan banyak interface itu dengan cara kita coba interface range. Interface, kita exit terlebih dahulu ya teman-teman, mohon maaf. Lalu interface range nya. Nah, range nya itu dari berapa ya teman-teman? Di sini untuk range nya itu dari 0/4 sampai 6. Oke, itu untuk yang banyak dan juga berurutan ya teman-teman untuk interface nya. Lalu kita ketikkan switch
mode akses. Oke, lalu interface akses VLAN 20 ya teman-teman. Interface ada yang salah ya teman-teman. Oke, sorry ya teman-teman, saya di sini salah masukkan komen. Yang tadinya interface akses VLAN 20 yang harusnya itu ialah switch port akses VLAN 20 ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kalian juga bisa lihat. Jadi semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing ya teman-teman. Di sini ada VLAN name. Nah, di sini ada yang VLAN 1 itu default ya teman-teman. Jadi semua di sini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10 itu programming, VLAN 20 itu marketing, dan sudah terhubung untuk interface-nya masing-masing ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita coba lihat ARP-nya ya. ARP-nya sini ke CLI mode, kita end dulu ya teman-teman. Oh, kita ke mode privilege. Nah, di sini kita coba show make address table ya teman-teman. Lalu nah di sini belum ada ya teman-teman, belum ada sama sekali. Langsung kita coba komunikasi ya teman-teman. Oke, kita coba dari PC 1 ke PC 2, sukses ya teman-teman. Bentar. Dari PC 4, PC 5 juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk tadi MAC address-nya, karena sudah coba komunikasi ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi ruangan 2-nya ya teman-teman. Sini kita mulai dari sini dulu ya teman-teman. Oke, mungkin segini ya teman-teman. Oke, lalu untuk ini kita coba rapihkan. Oke, nah di sini kita tambahkan seperti tadi ya teman-teman, satu switch, lalu 6 PC ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Lalu untuk kabelnya juga ya teman-teman, jangan lupa. Oke, dari PC 7 switch, lalu PC 8 dan seterusnya ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, ini kita coba rapihkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar enak dilihat saja ya teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita juga buat untuk kotak ini seperti ini, dan sudah. Oke, nah untuk IP-nya itu kita samakan saja ya teman-teman. Itu 192.168.10.0/24. Lalu yang kanannya juga kita samakan ya teman-teman. 192.168.20.0.
Oke, yang ininya juga VLAN 10 ya teman-teman, dan yang ini juga VLAN 20. Oke, jika sudah, selanjutnya kita konfigurasi dulu ya teman-teman. Di sini untuk PC7 itu IP-nya 192.168.10.4 ya teman-teman. Lalu untuk PC ini IP-nya itu 192.168.10.5. Oke, 192.168.10.6. Oke, selanjutnya yang kanannya ya teman-teman, itu 192.168.20.4. Lalu untuk ininya ya teman-teman masih dua lagi, 192.168.20.5. Oke, satu lagi ya teman-teman. Oke, kita tambahkan 192.168.20.6. Oke, sudah selesai untuk pengkonfigurasian IP-nya ya teman-teman. Kita coba komunikasi PC berapa itu? PC7 ya teman-teman ke PC9, sukses. Lalu untuk PC10 ke PC12 juga sudah sukses ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan belajar yang namanya terang ya teman-teman. Dalam penulisannya itu seperti ini, terang. Oke, kalian bisa lihat ya teman-teman. Oke, jadi untuk terang itu fungsinya menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 ya teman-teman, ke switch 2. Oke, seperti ini. Kita hubungkan ke switch ini. Nah, itu juga bisa untuk sebaliknya ya teman-teman, ke switch 2 atau dari switch 2 ke switch 1. Nah, artinya VLAN berapa saja yang diizinkan lewat untuk si terang ini ya teman-teman. Jadi berapa saja yang diizinkan untuk lewat ke sini. Oke, kalian bisa paham. Nah, seperti itu. Kita coba langsung konfigurasi VLAN pada ruangan 2 ya teman-teman. Kita ke CLI. Lalu di sini kita besarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke mode configuration global. Nah, di sini kita coba VLAN 10 ya teman-teman seperti tadi. Lalu untuk name-nya itu programming lagi ya teman-teman. Programming, lalu exit, dan untuk VLAN 20 itu name-nya ialah marketing. Oke, kita exit juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita do show VLAN Brave ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface berapa saja yang masuk ya teman-teman. Di sini kita coba interface range-nya itu FA0/1 sampai 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba exit ya teman-teman. Kita coba switch port, mode akses. Lalu
juga kita masukkan switch port access VLAN 10 ya teman-teman. Untuk range FA01 ini sampai 3 itu di VLAN 10. Oke, jika sudah kita exit. Lalu kita tambahkan untuk yang di kanannya ya teman-teman, yang VLAN 20. Untuk VLAN 10 itu sudah selesai. Lalu kita coba masuk ke VLAN 20. Kita interface range. Lalu itu interface-nya itu 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Lalu untuk command itu switch port mode akses, lalu switch port lagi akses VLAN 20 ya teman-teman. Untuk range FA04 sampai 6 itu di VLAN 20. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita exit. Kita coba lihat ya teman-teman, do show VLAN drive. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Untuk VLAN 10 itu range interface-nya itu 0 sampai 3 ya, 1 sampai 3. Untuk yang VLAN 20 itu dari 0/4 sampai 0/6. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pengkonfigurasian VLAN ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat berapa saja interface yang terhubung pada switch. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini untuk switchnya itu dia berada pada FA0/7 ya teman-teman, 07. Oke. Nah, di sini kita besarkan lagi ya teman-teman. Kita masuk ke typo ya teman-teman. Nah, di sini kita coba interface FA07 ini ya teman-teman untuk si switch 0/7. Nah, di sini kita masukkan komen untuk si terangnya ini ya teman-teman. Itu ialah switch port mode terang. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba oke, kita exit terlebih dahulu. Do show apakah ada interface terang. Oke. Di sini sudah ada ya teman-teman. FA07 mode on, statusnya trunking, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Itu untuk ruangan pertama. Lalu untuk ruangan kedua kita juga harus konfigurasi ya teman-teman. Sorry agak lag. Nah, di sini kita coba konfigurasi interface 07. Oke, kita masuk pada interface FA07 ya teman-teman. Kita akan mengaktifkan mode terang ini. Kita switch port lalu mode terang. Oke, kita exit ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua switch ini dia sudah aktif untuk si mode terangnya ini ya teman-teman. Oke, kita coba ping ya teman-teman antar VLAN. Sini dari PC0, PC7, PC9 sukses. Lalu untuk PC10 ke PC12 sukses. Oke, selanjutnya kita coba ping dari ruangan 1 ke ruangan 2 ya teman-teman. Apakah bisa? Kita ke tab simulation.
Nah, di sini oke, seperti ini aja ya teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 7. Oke. Dia akan ngirim ke switch. Lalu nge-broadcast ya teman-teman ke dua PC ini. Dan dia ngirim juga ke switch ruangan kedua. Lalu nge-broadcast lagi ke 3 PC ini. Oke, selanjutnya dikirim lagi ke switch. Dan selesai ya teman-teman. Oke. Successful. Kalian juga bisa lihat di sini. Sukses ya teman-teman. Berarti untuk Fing antar villain ini dia sudah berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita juga akan belajar yang namanya Allowed Trunk ya teman-teman. Apa itu Allowed Trunk? Jadi artinya ialah villain berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini ya teman-teman. Oke, kita coba masuk lagi ke mode ininya. Kita coba show interface trunk. Oke, mungkin ada yang salah ya teman-teman. Show interface trunk. Oke, mohon maaf ya teman-teman, harusnya di sini saya pakai do ya teman-teman untuk show interface trunknya itu. Nah, di sini ada yang namanya allowed on trunk ya teman-teman. Artinya ialah itu villain berapa saja yang sudah mencoba melewati FA01 ini ya teman-teman. Itu untuk yang ini, villains allowed and active in management domain. Nah, itu artinya ialah villain berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini ya teman-teman. Sedangkan untuk yang villains allowed on trunk itu artinya villain berapa saja yang diizinkan untuk melewati FA07 ini ya teman-teman. Oke, di sini kita coba ubah untuk yang diizinkannya ialah hanya plan 10 dan villain 20 ya teman-teman. Kita ke interface FA0/7, lalu kita masukkan command switch port trunk, lalu allowed villain 10,20. Oke, kita exit, lalu kita do show interface trunk. Nah, di sini kita sudah mengubahnya ya teman-teman. Kita lihat di sini untuk yang sebelumnya itu 1 sampai 1005 ya teman-teman, dan kita ubah menjadi 10 dan hanya 20 saja yang diizinkan ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba komunikasi. Oke, dari sini PC 1 ke PC 7 sudah sukses ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba membuat topologi ruangan ketiganya ya teman-teman. Kita di sini masukkan switch, satu switch dan 6 PC ya teman-teman, seperti tadi. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita sambungkan di PC ke switch sampai semuanya ya teman.
Oke, satu lagi. Oke, kita coba rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Bersempit ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk IP-nya itu sama ya teman-teman, 192.168.10.0/24. Lalu yang kanannya itu 192.168.20.0/24 seperti ini. Untuk VLAN-nya juga ialah VLAN 10 dan VLAN 20 seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP dulu ya teman-teman. Sini untuk IP-nya ialah 192.168.10 titik, berarti titik berapa ya teman-teman? Tadi itu 1234567 berarti 10.9. Oke. Nah, ininya IP-nya ialah 192.168.10.10. Lalu yang ini IP-nya ialah 192.168.10.11. Oke. Lanjut dengan yang ini 192.168.20.9 ya teman-teman. Lalu yang ini 192.168.20.10. Dan yang terakhir 192.168.20.11. Oke, sudah selesai untuk pengkonfigurasian IP-nya. Lalu kita sambungkan ya teman-teman untuk si switch-nya ini ke sini. Nah, oke, dia dari ruangan 2 itu FA08 ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu. Jangan lupa ya teman-teman. Kita conf. Nah, di sini kita mulai dari VLAN 10 ya teman-teman. Jadi untuk untuk komennya itu VLAN 10 name programming. Oke, lalu exit. Nah, di sini untuk VLAN 20 run marketing ya teman-teman. Exit. Lalu untuk yang kita coba show dulu ya teman-teman. VLAN brief. Oke, sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan interface-nya. Interface range FA01 ya teman-teman sampai 3. To switch port access mode akses ya teman-teman. Nah, typo ya teman-teman. Ntar. Oke, selanjutnya switch port access VLAN 10. Jadi FA01 itu sampai 3 itu dia masuk VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba interface range FA0/4 sampai 6 ya teman-teman untuk VLAN 20. Lalu switch port access mode akses. Lalu switch lagi akses VLAN
20. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita coba do show VLAN Brave. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk VLAN 10 itu dari FA01 sampai 3. Lalu untuk VLAN 20 itu FA04 sampai 6 ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil konfigurasi VLAN-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk si mode terangnya ya teman-teman. Kita coba int interface berapa ini untuk switch 3 itu, interface 07 ya teman-teman. Oke. Interface FA07, lalu switch port mode terang. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita do show interface terang. Oke, di sini sudah on ya teman-teman. Selanjutnya kita ke switch di ruangan 2 ini. Kita aktifkan juga mode terangnya. Kita masuk ke mode con. Nah, di sini kita coba interface FA0 08 ya teman-teman. Lalu switch port mode terang. Oke, kita exit. Kita do show inter terang. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ada 2, kalian bisa lihat. Itu ada 07 dan ada 08. Oke. Di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk si terangnya ini. Selanjutnya kita coba konfigurasi mungkin ya teman-teman. Bukan konfigurasi, komunikasi dari PC 7 ke PC berapa ini, 13. Sudah berhasil ya teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada juga yang namanya MLS ya teman-teman. Apa itu MLS? MLS ialah singkatan dari multi layer switch ya teman-teman. Nah, ini switchnya. Nah, kita akan mencoba terang pada MLS ini ke switch di ruangan ketiga ya teman-teman. Kita langsung konekkan kabelnya dari si MLS ke switch di ruangan 3. Nih, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke switch 3. Nah, di sini ntar agak lagi teman-teman. Nah, kita exit terlebih dahulu. Sini kita coba ke interface 08 ya teman-teman. Lalu di sini sudah ya teman-teman untuk 08. Oh, belum ya. Kita aktifkan mode terang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ialah switch port mode terang. Oke, sudah aktif. Kita exit. Lalu do show interface terang. Oke, sudah on ya teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke MLS nya ya teman-teman, ke multi layer switch CLI. Lalu kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini yes dulu. Oke, di sini kita akan konfigurasinya ya teman-teman. Ini kita masuk ke interface
Untuk si MLS ini dia interface FA0/1 ya teman-teman. Lalu kita coba switch port mode terang seperti ini ya teman-teman. Nah di sini ada notifikasi comment rejected ya teman-teman. Artinya ialah bahwa interface FA01 ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya auto ya teman-teman. Kalian bisa baca juga. Nah di situ diberitahu tidak bisa untuk mode terang ini ya teman-teman. Nah sebenarnya mode terang itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada ESL. Jadi ESL itu dia punyanya Cisco ya teman-teman. Apabila ada switch yang punyanya Cisco itu bertemu dengan yang sama milik Cisco juga, itu bisa lakukan yang namanya ESL. Lalu yang kedua itu ada yang namanya 802.1Q ya teman-teman. Apa namanya? Ya seperti itulah. Jadi dia itu punyanya open standar. Misal switch Cisco ini ketemu dengan switch RIG ya teman-teman. Nah itu bisa pada encapsulation.1Q ini. Nah untuk MLS itu dia support ESL dan 1Q ya teman-teman. Tapi untuk si switch yang biasa ini, yang ini, malah ininya ya teman-teman. Ntar jadi rapi. Nah untuk yang switch ini dia tidak support yang namanya ESL, jadi dia pakai yang hanya 1Q saja ya teman-teman, seperti itu. Nah makanya kalau kita coba konfigurasi terang untuk interface ini, maka langsung terhubung pada yang namanya 1Q ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini 802.1Q. Oke, seperti itu. Lalu untuk MLS ini dia bingung pakai ESL atau 1Q ya teman-teman, karena dia bisa dua-duanya. Jadi dia bingung. Nah sebelum itu kita coba ubah ya teman-teman. Kita masuk ke sini ya teman-teman, ke CLI-nya. Nah di sini kita coba switch port untuk mengubahnya ya teman-teman. Port terang, lalu encapsulation dot 1Q ya teman-teman. Oke, ada yang invalid ya teman-teman. Itu typo ya teman-teman. Nah di sini kita coba encapsulation ya teman-teman, dan sudah. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Exit. Lalu kita do show interface terang. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Encapsulation status trunking, lalu untuk mode auto ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membahas yang namanya teori dynamic trunking protocol, atau disingkat juga dengan DTP ya teman-teman. Nah di sini untuk yang akses ini dia biasanya mengarah ke end device ya teman-teman. End device. Sedangkan untuk yang terang ini dia mengarah ke switch ya teman-teman. Ke switch. Nah, lalu di sini untuk dan akses dan terang itu sudah kita bahas ya teman-teman. Sedangkan untuk yang dua ini
belum kita bahas. Nah, jadi pada kali ini kita akan mendapatkan mode baru, yaitu Dynamic Auto, lalu Dynamic Desirable. Nah, oke. Nah, di sini misal Dynamic Auto itu bertemu dengan Dynamic Auto lagi ya teman-teman, dia akan jadi akses. Sedangkan untuk misal Dynamic Desirable dia bertemu Dynamic Auto, maka dia akan menjadi terang ya teman-teman. Oke, misal lagi untuk si Dynamic Desirable ini dia bertemu Dynamic Desirable lagi nih. Nah, dia akan berubah menjadi terang ya teman-teman, seperti itu. Lalu di sini kita misal ada contoh ya teman-teman, kita mempunyai dua switch pertama, nah ini switch kedua. Oke, ini hanya ilustrasi aja ya teman-teman. Ini SW1, lalu di sini SW2. Oke, seperti itu. Nah, di sini misal di sini untuk yang SW1 itu dia mengkonfigurasi Dynamic Desirable untuk SW1, dan untuk switch kedua itu dia menggunakan Dynamic Auto. Jadi beda ya teman-teman. Maka di sininya di tengahnya dia akan menjadi akses ya teman-teman. Seperti itu. Semoga kalian bisa paham ya untuk penjelasan saya ini. Nah, jadi untuk sifat-sifatnya itu Dynamic Auto itu dia sifatnya itu menunggu. Lalu untuk Dynamic Desirable dia sifatnya mengajak, dan untuk si terang itu dia sifatnya memaksa, dan untuk si akses itu sifatnya juga memaksa ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita coba praktik Dynamic Tracking protokolnya ya teman-teman. Sini kita coba add dua switch, satu dan satu lagi. Oke, kita sambungkan. Oke, nah di sini selanjutnya kita coba konfigurasi ya teman-teman. Di switch pertama itu kita lihat dulu dia FA01 ya teman-teman. Oke, kita ke N, lalu ke mode configuration global. Nah, di sini kita coba show interface FA01 ya teman-teman. Nah, kita ke mode privilege, lalu kita masukkan command show interface FA switch port ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya administrative mode. Jadi, apa itu administrative mode? Jadi dialah mode yang kita konfigurasi. Lalu di sini ada juga operational mode. Nah, di sini itu ialah mode yang dihasilkan atau dijalankan ya teman-teman. Artinya bila dynamic bertemu dynamic itu menjadi akses ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita coba ke switch ini ya teman-teman. Nah, di sini kita ke N lagi. Nah, di sini kita akan konfigurasi. Lalu interface start. Ke mode ini ya teman-teman.
interface FA01, lalu switch port ya teman-teman, switch port, lalu mode dynamic desirable. Ini untuk yang switch di kanannya ya teman-teman. Oke, kita exit, kita do show interface FA01 SW. Nah, di sini administratif modenya ialah dynamic desirable dan operasionalnya itu dia terang ya teman-teman, seperti itu. Lalu kita coba show yang switch ininya, yang switch 4, tadi switch 5 ya teman-teman. Nah, di sini more, ini dulu ya teman-teman. Kita coba show, tadi itu show interface FA01 switch port, dan sudah terang ya teman-teman. Oke, di sini kita coba konfigurasi lagi ya teman-teman. Oke, kita coba interface FA01, lalu aktifkan yang mode terangnya ya teman-teman, mode terang, dan kita exit, lalu do show interface FA01 SW, dan sudah terang-terang ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tagged dan untagged. Nah, di sini apa itu tagged? Tagged adalah misal ada paket yang bernama .1q, itu biasa disebut dengan tagged. Sedangkan yang tidak ada namanya .1q ini dia bisa disebut dengan untagged. Seperti itu ya teman-teman. Cukup simpel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apa itu native VLAN ya teman-teman. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag. Jadi seperti itu ya teman-teman. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag. Oke, kita coba konfigurasi untuk native VLAN ini. Kita ke switch di ruangan 2 ya teman-teman. Oke, di sini ntar kita perbesar terlebih dahulu. Oke, kita ke mode configuration dan kita coba ke interface FA08. Oke, kita coba switch port, lalu terang native VLAN ya teman-teman, terang native VLAN 20 seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah kita exit, lalu kita do show interface terang. Nah, di sini ranking ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada yang namanya native VLAN yang tadinya 1 kita ubah menjadi 20 ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan ubah juga untuk switch yang ruangan 3 ini. Kita perbesar aja ya teman-teman. Nah, di sini kita ke mode configuration. Lalu interface-nya itu interface FA07. Lalu kita coba switch port terang VLAN 2 VLAN 20 ya teman-teman. Oke, switch port terang VLAN.
strang villain native. Oh, pakai native ya teman-teman, mohon maaf. Oh, sudah native villain discovered. Oke, mohon maaf, kita coba add ya teman-teman, native. Oke, kita exit. Lalu kita coba do show interface strang. Oke, jadi berubah ya teman-teman ke FA07, yaitu menjadi 20. Tadinya 1 jadi 20 ya teman-teman. Seperti itu. Kita coba coba kirim paket ya teman-teman. Kita ke tab simulasi, kita coba kirim paket dari ruangan 2 ke ruangan 3. Ntar yang ini aja lah, kita delete dulu, kita delete terlebih dahulu dari PC 11 ke PC ini, PC 17. Oke. Nah, selanjutnya dia akan mengirimkan ke router, ke switch. Nah, dia akan nge-broadcast ya teman-teman. Lalu dia akan mengirimkan ke PC 17. Dia balik lagi dan selesai ya teman-teman, successful. Jadi itu dialah fungsi native VLAN, adalah paket yang tidak perlu di tag ya teman-teman, seperti itu. Lalu kita juga bisa mengembalikan untuk native VLAN-nya. Nah, di sini kita ke real time terlebih dahulu. Kita ke FA07 ya teman-teman yang diubah itu. Lalu kita kembalikan, kita ke mode ini, kita ke interface, interface FA07, lalu switch port strang native VLAN. Kita ke defaultnya itu 1, lalu enter, kita exit. Kita do show kita do show interface strang, dan sudah kembali lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja ya teman-teman pada video kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.